Ibu Putih Soekarno itu kan kalau habis pesen produk saya dipakai sama dia. Dia fotonya di DM ke saya. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat menyelesaikan podcast untuk Bikam 27. Pada Bikam 27 ini topik yang diangkat adalah The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability Mindset Toward Achieving Indonesian SDG. Pada topik ini dipilih karena sangat penting bagi seorang wirausaha untuk memperhatikan dampak bisnis pada lingkungannya. Pada podcast ini terdapat narasumber yaitu Bu Wiwit Manfaati yang merupakan wirausaha pada bidang kerajinan enceng gondok. Selain itu, dari narasumber utama juga terdapat dosen dan mahasiswa yang memberikan pendapat mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber, juga kepada Bapak Ibu dosen, serta juga mahasiswa yang telah berkontribusi pada Bikam 27. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Jeriska selaku Ketua LPMFB. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang sudah ikut membantu mensukseskan Bikam 27, seperti para panitia, para narasumber yaitu Ibu Wiwit Manfaati, dosen dan juga mahasiswa KWMS. Hopefully, Bikam 27 yang memiliki tema The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability Mindset Towards Achieving Indonesian SDGs ini dapat memberikan pemahaman yang baru dan juga manfaat yang berarti untuk kalian. And for that, I say thank you and also enjoy the video. Bye-bye! Halo Bikamer, senang sekali nih hari ini kita kedatangan Ibu Wiwit selaku owner langsung dari Witrove. Halo Ibu. Halo. Oke Ibu, bisa nggak sih Ibu ceritain sedikit aja nih mengenai perjalanan Witrove, terus bagaimana awal mula terbentuknya Witrove dan kapan Witrove itu terbentuk? Oke, saya memulai usaha itu tahun 2007. Awalnya iseng-iseng sih, ada pelatihan di kelurahan, saya ikut selama 10 hari. Terus pasca pelatihan itu, kan memang di belakang kompleks rumah kami itu banyak tumbuhan enceng gondok yang sangat melimpah ruah kan. Nah, dari itu akhirnya saya berpikir kenapa enggak saya bikin aja dari pelatihan itu. Saya lanjutkan gitu loh. Karena hasil pelatihan itu juga enggak terlalu cantik sih. Jelek sekali ya. Bagaimana supaya ini cantik berarti ada teknik-teknik selanjutnya. Nah, akhirnya saya memperdalam pasca pelatihan itu untuk ilmu penganyaman itu. Tiap kali kalau pulang pelatihan malam itu saya nyoba lagi di rumah. Besok lagi ketemu instrukturnya, saya gali lagi ilmunya dari instrukturnya. Pulang malamnya saya praktekkan sampai 10 hari. Pasca pelatihan saya tertarik untuk mengembangkan. Awalnya tertarik karena bahannya mudah. Di belakang rumah banyak. Harganya juga sangat murah sekali ya. Kalau itu 1 kilo cuma 1.500. Kan banyak orang yang nyari enceng gondok di situ kan. Iya. Dijual ke pengepul. Tapi bukan untuk orang-orang di sekitar situ. Orang luar yang jadi pengepul di situ juga dibeli oleh pabrik-pabrik yang bikin furniture dari enceng gondok. Nah, dari situ saya tertarik untuk mengembangkan usaha karena bahannya melimpah. Terus juga membantu untuk menanggulangi limbah air yang terlalu banyak kan di situ. Terus kemudian juga punya nilai jual yang lumayan. Akhirnya saya coba-coba sih. Iseng doang. Awalnya itu cuma sekedar saya ingin membuat sesuatu yang supaya kelihatan cantik. Sampai berulang kali, sampai ada 10 kali baru bisa dikatakan barang saya itu kelihatan bagus. Ada tetangga ke rumah dibilang, "Oh kok bagus?" Saya kasihkan akhirnya. Jadi kata-kata bagus itu bagi saya sudah apresiasi yang paling tinggi ya dari tetangga itu. Berarti ada orang di luar diri saya yang bisa mengapresiasi karya saya. Betul. Nah, dari situ saya semangat lagi untuk bikin. Saya enggak ada nilai, enggak ada kepikiran untuk saya jual. Enggak ada kepikiran untuk saya bisniskan juga. Terus ketemulah sama tetangga, ditanya, "Bisa ini, bisa itu, mana yang bisa dijual?" Baru di situ saya mikirnya, "Oh, ternyata bisa dijual ya." Misalnya saya bikin lagi. Kalau nanti tidak bisa jual, bisa dititipkan ke tempat kami. Tetangga saya punya toko open space di JMP kala itu, tahun 2008 ya.
Terus akhirnya belum sempat saya titip sama tetangga saya itu, ternyata saya sudah didengar sama pemerintah kota kala itu di Kranasda Surabaya. Dikasih fasilitas untuk pameran di Surabaya. Oh, keren. Tahun 2008. Pameran pertama kali Surabaya Expo. Acaranya di Gramedia. Di Andra situ. Pertama kali ada pameran di Andra pertama kali di situ. Di situ tuh selama pameran barang saya tidak ada yang laku. Saya cuma nyari-nyari apa ya? Nyari-nyari inspirasi ya. Orang-orang itu jualan apa sih? Kayak apa sih barangnya? Saya orang pertama kan. Baru pertama kali itu dan juga orang paling baru lah di acara-acara seperti itu. Jadi saya cuma cari ilmu doang. Tidak ada yang laku barang saya. Tapi di situ saya belajar. Sampai rumah saya perbaiki sampai akhirnya saya juga dapat kesempatan untuk pameran di Royal Plaza Open Space selama 6 bulan. Barang saya laku cuma 1. Ditungguin sendiri di pintu keluarnya Hypermart itu, sebelahnya AW. Lorong yang LG itu ya. Itu saya buka gerai itu mulai jam 10 pagi, pulang jam 9 malam. 6 bulan cuma laku cuma 1. Dan itu saya juga mikir kalau barang ini enggak laku untuk dibeli orang, berarti kan masalahnya barangnya enggak tertarik untuk dibeli kan. Jadi para konsumen yang lihat itu enggak menarik untuk membeli gitu. Jadi yang salah bukan pembelinya, tapi barang ini kurang menarik bagi mereka untuk dibeli. Kesimpulan saya itu ya. Jadi setiap hari itu saya mikir gimana ya caranya supaya barang ini diterima di pasar. Saya cobalah. Saya kan dari kecil memang suka kerajinan. Karena ibu saya di rumah itu suka kerajinan. Jadi tiap hari ketemu benang, jarum, mesin jahit seperti itu ya. Saya juga dari kecil kelas 5 SD sudah jual rangkaian bunga kayak gini. Bikin sendiri malah bunganya itu. Terus akhirnya saya olah bagaimana caranya supaya barang ini layak dijual. Saya juga sudah bisa nyulam, bisa ngerajut kala itu ya. Ilmu dari kecil itu memang. Itu dari kecil, dari kelas dari SD? Dari SD ya. Oh, oke. Karena memang turunan dari ibu ya. Karena ibu tiap hari bikinnya itu. Untuk hiasan di rumah sih. Untuk hiasan di rumah. Saya juga bikin untuk hiasan di rumah. Kalau ada tamu, kok cantik, boleh pesen kayak gini, boleh. Saya bikinkan. Jadi sudah mulai menjual cuma enggak besar. Hanya dari orang yang tertarik, dibeli boleh gitu aja sih. Bikin boneka rajutan kecil-kecil, bikin bunga, terus saya rangkai gitu sampai terima pesanan juga. Terus bikin souvenir yang dari bunga tangkai itu, seperti itu, yang Valentine itu juga gitu juga dulu. Nah dari situ ilmu-ilmu yang saya dapat dari kecil itu saya tuangkanlah di enceng gondok itu. Saya sulam enceng gondoknya. Saya sulam, saya tempeli macam-macam lah. Saya tempeli bunga-bunga kering gitu. Ternyata yang lebih diterima di pasar itu yang sulaman tadi. 2010 saya bisa diterima di pasar itu. Jadi berapa tahun? 3 tahunan. Iya. Lama ya prosesnya? Lama ya. 3 tahunan lah baru. Terus untuk awalnya kan Witrofnya juga punya perjalanan panjang juga sih. Di awal itu saya enggak pakai nama Witrof, pakai nama Wiwit Collection. Diajak pameran pertama itu kan saya harus punya brand. Nah, saya enggak berpikir panjang kan itu pamerannya juga enggak, ngajaknya juga enggak ada. Sebenarnya sudah lama sih, cuma enggak saya hiraukan. Saya pikir masa sih kerajinan di sini seperti ini jak pameran gitu loh. Saya merasa enggak percaya dengan sendiri ya. Kok kayak gini, masa kayak gini bisa diajak untuk pameran gitu. Saya enggak percaya, saya abaikan tawaran itu. Sampai sekretarisnya di Kranas kala itu tuh sampai telepon sendiri ke saya sambil marah-marah. Sudah ditawarin bolak-balik kok enggak mau, semua orang pingin diajak pameran kok ini enggak mau. Ya sudahlah saya iya nih. Terus akhirnya harus pakai nama kan, pakai nama lah Wiwit Collection. Dari mikir panjang juga enggak ngerti apa-apa kan, ya sudah pakai nama saya sendiri aja lah, pakai nama lah Wiwit Collection. Dan saat itu saya juga enggak tahu kalau collection itu kan biasanya untuk brand baju ya. Sekarang ya biasanya orang memandang collection itu kan untuk baju, untuk garment gitu ya. Saya enggak berpikir ke sana kan. Sudah begitu berjalan sampai sekitar 4 tahunan ya, 2011 2012 itu saya kan ikut pahlawan ekonomi mulai tahun 2010 ya. 2011 kalau enggak salah dibantu, setiap UKM itu dibantu dengan anak-anak di kafe. Terus kita dipertemukan dengan satu desainer dari anak-anak perkumpulan anak di kafe Surabaya itu. Saya kena sama Mbak Jessica, anak lulusan Petra. Desain grafis Petra itu
Nah, diskusi sama saya mau bikin mau seperti apa Bu? Saya bilang saya mau branding, saya mau branding nama brand saya, juga kemasan, logo semuanya. Dibikinkan lah akhirnya sama Mbak Jess itu. Jadi dia juga nggak ngambil jauh-jauh dari kata-kata Wiwit Collection tadi. Makanya Witrove itu asal kata dari wi-nya itu wiwit, trove-nya itu koleksi tadi itu. Tapi lebih lebih ke koleksi yang sangat berharga. Trove-nya itu dari bahasa Sanskerta, bahwa harapan dari kata Witrove itu artinya koleksi wiwit yang sangat berharga sekali gitu loh, betul-betul menjadi koleksi yang sangat berharga. Dari harapan kami begitu barang itu nanti diterima sama pembeli juga menjadi koleksi yang sangat berharga bagi pembelinya. Dari kata-kata Witrove itu di situ ngambilnya. Tapi kata-kata Witrove itu unik ya Bu, karena Iya. W-nya dari nama Ibu sendiri, Trove-nya dari bahasa Betul. Sanskerta. Juga enggak banyak dipunyai kan. Begitu Iya. kita searching di Haki juga enggak ada yang pakai nama itu. Kebetulan aja. Terus dari artikulasi pengucapannya kan juga enak. Iya, jelas apa ya? Singkat tapi maknanya dalam banget ternyata gitu. Iya, kemarin juga dikasih alternatif 5 nama sih. Kebetulan saya juga cenderung ke nama yang ini. Kemudian desainer juga cenderung ke itu gitu loh. Jadi saklop gitu sama anaknya. Sampai sekarang saya masih komunikasi sama anaknya itu. Terus sudah berapa? Sudah 10 tahun lebih ya. 2011. Akhir 2011. Sekarang sudah 2023. Masih komunikasi anaknya sama saya. Oke. Ibu, kebetulan Ibu sendiri ini membuka usaha Witrove ini sendiri atau kayak punya tim gitu mungkin? Awalnya saya sendiri karena kan memang iseng ya. Iseng hanya untuk saya pengen mengaktualisasi keinginan saya. Saya pengen bikin ini, pengen bikin itu kan. Banyak keinginan kan. Saya sekedar bikin aja. Begitu lama kelamaan kan akhirnya banyak orang yang tahu. Membeli produk kami kan. Begitu membeli kan kami tidak mungkin ya ngerjakan sendiri ya. Cari tim akhirnya. Timnya ada berapa itu Bu? Timnya Banyak kah? itu ya 3, ada 4? suami saya juga. Terus kemudian waktu anak saya masih belum kerja juga bantu saya juga di tim istilahnya yang pegang IT-nya lah, pegang IG seperti itu ya. Terus kemudian ada juga yang saya dulu kan nganyam sendiri, sebenarnya kan cari orang untuk bantu nganyam. Nah itu juga ada tim yang bagian ngawasi yang tukang nganyam itu. Saya ini kan pemberdayaan masyarakat, Mbak. Iya. Jadi para pekerja saya itu tidak kerja di rumah saya. Jadi enceng gondok itu setelah kita ambil di waduk, kita keringin, kita bawa pulang. Saya bagikan ke orang-orang yang mau bantu nganyam. Dikerjakan di rumahnya. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan saya itu di sela-sela waktu dia selesai pekerjaan rumahnya. Setelah dia masak, membersihkan rumah, ngopeni putra-putrinya, ngopeni keluarganya kan harus sisa waktu senggang kan. Benar. Daripada mereka nonton TV, kan mending nonton TV sambil berkarya. Iya. Nah, selesai berkarya baru diantar ke rumah saya. Oh. Nanti baru finishingnya kami sendiri. Kalau sampai banyak, pesanan banyak gitu ya, finishing juga saya ada tim sendiri. Tapi kalau masih cuma beberapa saya handle sendiri. Quality control juga saya sendiri. Jadi seperti itu. Oke. Tapi Bu, ngomong-ngomong, Ibu pernah nggak sih ikut kayak pameran yang kalau saya kan dulu di Bali ada tuh pameran. Jadi pamerannya itu didukung kalau nggak salah didukung sama orang luar juga. Jadi ada orang luar juga yang datang untuk melihat pameran itu. Oh gitu ya. Kalau Ibu sebelumnya pernah nggak ada ikut pameran yang seperti itu? Kalau pameran di Surabaya dulu sering ya. Terus kemudian mulai ada sekitar berapa tahunan ya, mulai sebelum pandemi itu saya sudah menarik diri untuk pameran di Surabaya. Oke. Karena memang pangsa pasar saya tidak di Surabaya. Orang Surabaya kan sukanya makan. Iya. Tidak suka barang-barang yang etnik ya. Iya. Barang-barang etnik, barang-barang yang seni itu orang Surabaya tidak seberapa suka sih. Hanya kalangan tertentu untuk buat tangan ataupun untuk oleh-oleh yang ingin dipandang prestis dirinya itu beda sama yang lain kan. Tapi bukan untuk dipakai loh ya, untuk diberikan ke orang lain. Rata-rata orang Surabaya itu gitu. Saya bisa membaca seperti itu karena saya sudah pengalaman pameran di Surabaya mulai tahun itu ya, sampai sekitar tahun 2017-an lah. Itu mulai saya menarik diri untuk tidak terlalu banyak. Jadi kalau memang tawaran di Surabaya pameran itu kalau menurut saya memang saya harus ikut, ya saya ikut. Kalau memang saya tidak harus ikut, tidak apa-apa ya, saya mending mundur. Saya mending saya pilih pameran di Jakarta.
Oh, berarti udah pernah sebelumnya? Iya, saya rutin pameran Inakraf, Mbak. Pameran Inakraf di Jakarta. Nah, kalau Inakraf tuh beda. Orang Jakarta tuh kalau belanja Inakraf bawa troli kayak kita ke mall. Kalau kita ke maksudnya belanja ke supermarket gitu kan kita bawa troli ya. Iya. Orang Jakarta kalau belanja itu bawa troli, kalau itu bawa koper. Kopernya kosong. Kadang gitu juga. Kadang kalau ada ibu-ibu komunitas, ibu-ibu muda gitu kalau jalan ke Inakraf kan mesti sama komunitasnya. Satu orang bersihkan sampai 6 orang, 7 orang gitu kan. Kalau satu beli itu satunya mesti ikut beli. Jadi kalau borong barang saya itu sampai rebutan ya. Sampai saya packing itu sampai berkarton-karton gitu. Habis barang saya mesti kalau Inakraf itu. Waktu sebelum pandemi ya. Jadi memang saya sering pameran Inakraf juga. Terus pameran yang lain juga sih. Pameran keluar kota se-Indonesia ke Bogor. Ke mana itu Tidore. Seperti itu. Terus keluar negeri juga sih. Yang pernah saya ikut sendiri itu ke Seoul, Korea Selatan. Oh, pernah? Pernah diundang sama Kadubesnya Korea Selatan. Acaranya Indonesia Festival kalau nggak salah. Wow, keren. Saya ke sana. Terus kemudian yang tahun kemarin itu ke Nanning, Cina. Acara pameran di Cina juga. Itu anak saya yang saya suruh berangkat. Yang ini? Bukan, adiknya lagi. Oh, adiknya. Adiknya lagi, cowok yang saya suruh berangkat. Terus kemudian ada pameran lagi di Tongtong Fair, Belanda. Oh, banyak ya ternyata. Iya, terus kemudian ada pameran. Barusan juga ke Inggris juga. Wow, keren. Tapi kalau yang Belanda sama Inggris itu cuma dibawa produknya aja sih. Oh, gitu. Kita bisa fasilitasi untuk kirim produk dari Kementerian BUMN. Seperti itu. Oke. Terus kalau untuk gerai produk kami sih sudah ada di Gramedia. Gramedia Manyar, Basuki Rahmat sama Gramedia PTC. Terus kalau di Master DIY-nya itu ada di Royal, kemudian TP, terus Delta Plaza, Becky Johnson, satunya Grand City kalau nggak salah. Oh, banyak ya? Iya. Terus ada di Sarina, Duty Free, Bandara Ngurah Rai Bali juga. Oh, sampai di Bali juga. Iya. Terus di gerai-gerainya pemerintah kota, di Med, Siola, di Balai Kota, seperti itu. Terus kalau yang sama, yang apa namanya langsung berinteraksi dengan orang-orang asing itu yang di Bandara Ngurah Rai Bali itu. Kebetulan kan kami yang di gerainya yang Duty Free. Jadi itu memang gerai khusus untuk orang pembelinya itu harus orang yang bawa paspor kan, karena bebas biaya untuk keluar kan, biaya cukainya dibebaskan. Jadi memang khusus untuk orang-orang yang mau pulang ke negaranya beli oleh-oleh di situ. Yang langsung berinteraksi dengan orang-orang ya lumayan ini sudah 6 bulan saya masuk sana itu. Juga melalui seleksi yang agak lumayan ketat untuk bisa masuk di Sarina Duty Free itu. Kemudian kalau kan kadang ada kapal pesiar yang sandar di Surabaya. Iya. Di Perak situ, di Pelabuhan Orkil situ. Nah, kita difasilitasi sama Pelindo untuk pameran di situ. Kebetulan saya juga binaannya Pelindo Surabaya. Jadi kita pameran dengan orang-orang yang tamu-tamu dari kapal pesiar itu. Jadi kita langsung berinteraksi langsung dengan mereka. Oh, keren sekali. Dibeli sama mereka juga. Itu kadang 1 bulan sampai 2 kali kapal pesiar. Sampai 3 kali kadang. 1 bulan itu. Berarti ini stoknya ada terus di rumah? Iya. Kenapa saya harus stok terus banyak di rumah? Karena kan produk kami itu tidak semerta-merta seperti produk-produk yang lain ya, kayak taplak atau mungkin tas ya. Itu kan lembaran kain, dipola, potong, jahit kan. Iya. Cepet kan ya. Kalau punya saya itu kan harus nganyam dulu. Proses nganyamnya juga tidak semerta-merta itu sekian jam selesai ya. Jadi karena seperti itu kalau orang mau butuh, Bu aku butuh yang ini. Nah kalau masih nunggu kita nganyam kan lama ya. Iya benar. Customer kan keburu lari. Nah untuk mensiasati itu saya bikin kira-kira yang paling sekarang yang paling banyak diminati customer apa. Nah itu kami nyetok. Kami nyetok barangnya di rumah. Nanti kalau sudah kita evaluasi kadang 1 bulan kita cek apa yang stoknya mulai menipis. Kita nganyam. Kira-kira kalau nganyam gitu butuh waktu berapa lama itu? Nganyam itu tergantung bentuk anyamannya, terus bentuk apa namanya, bentuk apa gitu, namanya kotak atau kalau bentuknya agak sulit ya agak lama. Terus ukurannya kalau kecil lebih cepat ya, kalau ukurannya gede ya agak lama kita untuk
nganyamnya. Oke. Kalau yang ukurannya kecil, kira-kira range-nya 1 minggu, 2 Nggak minggu? sampai, Mbak. Oh, nggak nyampe. Kalau kecil paling sehari bisa dapat 5. Sehari dapat 5. Sehari dapat 5. Sehari dapat 5. Sehari dapat Oke. 5. Kalau yang besar? Sebesar itu paling sehari dapat 1. Oke. Paling sebesar kotak seginilah 30 kali 30 sehari dapat 1. Jadi total sebulan itu bisa menghasilkan berapa produk itu? Saya kan bentuk sebulannya berapa produk tergantung ya. Kalau pas saya permintaan banyak, 1 bulan bisa 300 piece. 3. Wow. Oke. Ya, tapi kalau hanya untuk ngisi stok ini, saya bilang sama anak-anak yang orang-orang yang nganyam bahwa kita untuk stok. Jadi tidak usah ke susu, nyantai garapnya. Saya butuh yang rapi, yang betul-betul istilahnya ketelitiannya anyaman itu betul-betul terkontrol. Iya. Kalau sudah pesanan kan kita ditarget ya. Nah itu memang agak beda. Harganya juga kan agak beda kalau kita pesanan banyak ya. Itu juga cara ngatasinya saya juga cari orang lagi dari saya punya tim ada 5 orang ya penganyam itu. Itu nanti kalau sudah pesanan banyak dia ngajak tetangganya gitu. Oh. Dari mulut ke mulut. Iya. Ini ada pesanan banyak, mau tambahan tuh nganyam. Seperti itu. Oke. Tapi kalau enggak ada ya tetap orang yang pokok ini aja. Yang disuruh nganyam, nyantai tapi nganyamnya. Yang penting mereka tetap ada pekerjaan untuk nganyam. Menarik sekali nih produk Witruf kali ini nih. Kira-kira Ibu jual produk apa aja di Witruf selain tas mungkin? Saya itu awalnya kan tas memang ya. Iya. Awalnya tas, terus pernah saya berpikir seperti ini ya. Orang tuh kalau beli tas mahal, mending sekalian yang bukan yang branded tapi yang ada kan yang mendingan beli tas yang ini aja sekalian ya kan. Ada kan yang mahal tapi bukan branded sungguhan nih ya, yang KW berapa itu. Mahal-mahal kan mending aja kelihatan seperti tas branded tapi meskipun KW ya. Ngapain tas yang seperti ini beli mahal-mahal ya. Karena waktu itu saya tuh kalau bikin satu karya tas itu memang satu. Tidak ada 2-nya tas itu. Oke. Supaya saya bisa jual mahal, saya gitukan memang. Berarti Ibu inovasi terus ya Iya, model betul, tasnya? inovasi terus saya. Nah, begitu saya bikin tas itu ternyata kan harganya terlalu tinggi. Yang bisa beli kan hanya kalangan menengah ke atas ya. Iya. Tidak menengah ke bawah. Akhirnya bikin produk lah yang kira-kira orang-orang bawah bisa beli. Kayak tempat aksesoris yang kecil-kecil kita jual ada 25 ribuan atau tatakan piring yang kecil itu yang sekarang bisa dipakai anak orang-orang untuk butuh produk. Oh iya, tahu biasanya pakai. Itu awalnya kan saya bikin itu bukan saya menyombongkan diri itu hasil karya saya pertama ya, tidak ya. Tapi memang kenyataannya awalnya saya bikin tatakan itu gara-gara si penganyam saya dipeseni sama Bu Risma waktu masih wali kota itu suruh bikin lepek kecil gini loh. Tapi kan lepek itu harus naik gini kan pinggirnya. Dia tuh nggak bisa naik gini pinggirnya. Jadi letok gimana ya, naik tidak, datar juga tidak kan. Akhirnya saya datar lagi sekalian, saya press gitu jadi penyet. Saya penyet kok seperti lucu ya kalau dipakai tatakan bunga. Jadi saya taruh di meja, atasnya saya kasih bunga, vas bunga gitu, kok kelihatan cantik ya. Akhirnya saya jual lah tatakan vas bunga, saya bilangnya. Begitu ada bilang pesan, loh Bu ini kan bisa, saya pesen bisa agak gedean pakai untuk tatakan meja makan plasmid. Nah akhirnya di situ, saya bikinlah tatakan piring yang dari itu. Ruame dulu waktu saya pencetus pertama itu. Jadi awalnya dari produk gagal itu. Akhirnya pesanan plasmid banyak, terus begitu menyebar sampai orang bikin itu semua, saya kan masih tetap harga yang biasanya kalau sudah rame orang bikin kan harga itu turun. Saya masih posisi di harga itu. Jadi kalah saing sama mereka. Terus akhirnya saya kombinasi dengan rajutan, dengan sulaman supaya saya bisa bertahan di harga saya. Awalnya sih memang saya itu mikir ya kalau seandainya untuk mempertahankan kelangsungan Witruf itu sendiri, kalau saya harus bersaing dengan punyanya Jogja yang mereka sudah lebih dulu, lebih punya modal, lebih punya tenaga banyak ya, relasi juga lebih banyak mereka daripada saya, kan saya orang baru ya. Kalau saya sama dengan mereka, jelas kalah kan saya. Terus saya kalau ke tempat-tempat rekreasi itu kan dijual tas yang harga di bawah 100. Betul. Nah, itu begitu dibawa pulang, nanti selisih berapa bulan kan ada yang ujung atasnya itu ngelupas kelihatan lemnya yang kuning-kuning itu kan. Nah, saya enggak mau seperti itu.
Saya tidak mau seperti itu karena nanti orang yang beli itu pasti kenal saya. Akan komplain karena ternyata tasmu tak pakai sekian bulan cuma seperti ini gitu kan. Iya. Nah akhirnya saya dari pengalaman itu dari banyak pertimbangan akhirnya mikir, wah kalau gitu saya tak ambil pasar menengah ke atas saja. Pakai handle kulit, kalau tidak handle kulit, handle kayu yang bulat-bulat yang lucu-lucu itu. Sengaja memang supaya tidak sama dengan produknya Jogja. Jadi kalau saya mau naruh harga di situ berapa saja, orang tidak mungkin bisa membandingkan karena saya tidak punya pembanding yang lain. Oh, oke. Kalau omnya, Bu kok punyanya Jogja itu lebih murah ya, saya bilang coba dibandingkan, disejajarkan, atau ditaruh di tempat yang sama. Coba bedakan, saya gitu. Nanti bisa mereka membedakan. Dan itu juga kalau saya pameran ke Jakarta, pameran Inagram, beda memang dengan punya Jogja. Jadi kemarin juga saya ikut acaranya BRI ya, Brilliant Planner itu. Itu kan kita juga seleksi dari se-Indonesia. Jadi yang Anyaman Enceng Gondok itu ada yang lolos seleksi sekitar 15 kalau 10 sampai 15 orang ya. Itu pun setannya itu dikali satu lokasi. Satu lokasi tuh pemain Enceng Gondok semua. Jadi tempatnya berjajar gini. Jadi kanan kiri saya tuh pemain Enceng Gondok yang di Jogja semua. Mulai pengrajin, distributor, sampai yang ekspor. Di situ semua berjajar dengan saya. Dan rata-rata mereka anyamannya semua sama. Saya sendiri yang beda. Saya ditanya sama teman-temannya dari Jogja nih, Ibu bukan dari Jogja ya? Bukan. Dari mana Bu? Dari Surabaya. Jelas Ibu beda sama kita. Ibu bikin sendiri ya? Iya, saya bikin sendiri. Dia langsung nggak pakai tanya, langsung tanya, Ibu bikin sendiri ya? Iya, saya bikin sendiri. Bapak kok tahu kalau saya bikin sendiri, saya gitu kan. Beda Bu sama anyaman kita. Tanpa Ibu bersuara pun kita semua orang tahu kalau Ibu nggak ngambil di Jogja. Jadi dengan kata itu yang membuat kebanggaan saya bahwa saya tidak pulaan di Jogja, tapi saya bikin sendiri di Surabaya. Dengan tekstur enceng gondok yang tidak sama dengan Surabaya, dengan Jogja, terus dengan bentuk anyaman mirip, tapi anyaman saya lebih kecil-kecil karena enceng gondok saya kecil-kecil. Tidak sama dengan enceng gondok Jogja yang gede-gede gemuk-gemuk. Warna enceng gondok saya lebih putih daripada warna enceng gondok Jogja. Kalau enceng gondok Jogja tasnya putih, dia di bleaching. Habis dianyam, dicelup, jadi putih sekali kan. Kalau punya saya putihnya karena memang dari bahannya sudah putih. Bedanya di situ. Saya lebih ramah lingkungan, tidak pernah pakai bahan kimia untuk membleaching. Juga saya finishing juga pakai water base, tidak pakai bahan kimia. Kalau Jogja kan pakai thinner, pakai melamin itu. Biar thinner itu yang kilap itu yang kan mengkilat itu. Punya saya kan tidak mengkilat yang itu. Jadi memang saya ambil space yang tidak sama dengan mereka. Dan saya juga punya tempat sendiri gitu loh. Kita tidak bersaing harga, tidak bersaing jual-jualan. Kalau mau suka yang taste-nya Jogja ya berarti beli di Jogja. Kalau yang suka dengan taste saya berarti beli di saya. Jadi saya ngambil pasar yang tidak beda dengan orang lain. Supaya saya mudah dikenal. Biar saya juga ada posisi yang gampang saya tempati. Dan orang juga gampang nyari saya. Karena saya tidak punya pembanding yang lain. Di situ saya awalnya, jadi saya juga dibantu sama si Mbak Jas itu. Bu, coba bikin desain yang anak muda banget gitu. Seperti apa Mbak, kayak gini Bu, kayak gini gitu. Tapi strategi Ibu ini bagus ya. Maksudnya dia itu unik gitu loh. Dia bisa membuat produk yang berbeda dari yang lainnya. Kayak Jogja tadi kan, Jogja ada pakai sama pakai enceng gondok juga. Cuman ibunya ini bisa menginovasikan bagaimana enceng gondok yang ibunya ini bisa terjual dan laku juga walaupun pesaingnya juga banyak. Ya kan Bu? Iya, betul. Oke Ibu, saya mau tanya lagi nih sedikit. Tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menjalankan usaha Witruf ini dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Mungkin dari enceng gondoknya mungkin yang pernah punya ada masalah, entah layu atau apa gitu, dan bagaimana cara Ibu memberikan solusi atau strategi yang baru? Tantangan sih sebenarnya natural sih. Tantangan itu setiap kali kita punya usaha pasti punya tantangan ya. Kalau dari segi bahan itu kadang kalau pas musim hujan, sekarang kan jarang musim hujan ya. Singkapan hari itu kan dulu itu pernah musim hujan terlalu sering betul. Jadi untuk pengeringan kita kan selalu mengandalkan pengeringan dari sinar matahari ya.
Jadi itu juga kadang yang harus selesainya mestinya harus tanggal ini selesai, kita nggak bisa kirim karena itu ya. Akhirnya saya mencarikan solusi untuk kita pakai mesin pengering. Tapi mesin pengering itu bukan untuk ngeringkan bahannya, ya mengeringkan barang yang sudah jadi, yang sudah dianyam, sudah finishing. Itu aja sih. Kalau untuk ngeringkannya enceng gondok tetap harus pakai sinar matahari, nggak bisa pakai kita mesin pengering, soalnya nanti dia keras juga, warnanya nggak natural, krem-krem gitu kan. Nah, itu pertama. Terus kemudian ada lagi juga kendala, kita mencari tenaga kerja yang betul-betul ya idealis sekali sih saya. Yang orang itu bekerja bukan karena untuk mencari uang. Bagaimana mereka itu membuat sesuatu yang dimana yang hasil karyanya dia itu ada ruhnya. Maksudnya itu dengan hati, istilahnya ndak sembrono, telaten. Jadi kalau kurang sedikit itu dibenahi gitu. Kan ndak banyak menemukan orang seperti itu. Nah, yang sementara saya terlalu perfect orangnya. Kalau ini ndak cocok, harus gini, harus gini, harus gini. Dulu itu saya ndak pernah mau nyari orang karena saya berpikir bahwa harapannya orang itu tidak kurang sempurna. Saya ndak cocok kurang gini, kurang gini. Awalnya itu gitu ya. Tapi begitu saya terpepet dengan harus selesai tanggal sekian, dengan jumlah sekian, ya terpaksa saya harus melepaskan idealisme saya dengan kontrol, quality control saya juga kan. Paling tidak kita mencari orang yang betul-betul mau seperti yang kita inginkan. Jadi sepemikiran dengan kita bahwa membuat sesuatu itu yang kita inginkan bukan sekedar barang itu jadi, tapi barang itu sesuai dengan yang kita inginkan. Goalnya, istilahnya anyamannya ataupun bentuk apanya sesuai dengan yang inginkan. Terus presisi juga kan seperti itu. Nah, nyari SDM yang mau sesuai dengan yang kita inginkan itu yang sulit ya. Kemudian yang itu, tapi saya juga enggak patah semangat sih, tetap nyari ya. Akhirnya juga dapat ya dengan tambal sulam. Dia salah pun kita juga bersedia untuk benahin. Kan juga mendidik mereka juga tidak butuh waktu yang sebentar kan, juga lama kan. Kita juga harus mengetahui ritmenya orang ini seperti apa, karakternya orang ini, caranya kita memberikan inputan supaya dia tidak tersinggung, kita beritahu, istilahnya ditegur itu seperti apa kan, juga harus kita harus memahami mereka juga kan. Supaya tidak tersinggung gimana. Awalnya dulu kalau mereka salah tetap kita bayar. Salah kita bayar. Kalau sudah salah berkali-kali tak suruh mbak pulang. Sudah saya bawa pulang, tidak saya bayar gitu. Itu kalau sudah berkali-kali. Tapi kalau sekali, 2 kali tetap saya bayar, suruh bikin lagi. Tak tahu nanti salahnya itu kita biarkan di rumah atau mungkin kita jadikan produk yang lain lagi yang bisa dilayak jual. Saya kan banyak tahu produk yang gagal sesuai dengan ide saya, dieksekusi gagal. Itu juga jadi produk yang lain juga banyak seperti itu. Nah, terus kendala yang ketiga itu pasar. Makanya akhirnya kan kalau seandainya pasar itu banyak, jadi enceng gondok yang di belakang kompleks itu kan juga bisa termanfaatkan banyak kan. Karena pasar juga tidak terlalu banyak, akhirnya enceng gondok yang di belakang rumah itu juga tidak banyak yang saya ambil. Pertumbuhannya terlalu cepat, yang ngambil cuma saya istilahnya. Jadi banyak yang dinaikkan ke atas, begitu sudah tiris, dinaikkan truk, dibuang ke pusat untuk yang pembuatan kompos yang di Meratang, yang untuk pemerintah kota itu. Jadi sebenarnya saya juga belum maksimal mengolah limbah yang ada itu. Ya karena keterbatasan pasar juga kan. Kalau seandainya saya terlalu mengambil banyak juga stok di rumah terlalu melimpah kan saya juga overload produk. Iya, benar. Ya jadi saya juga mengimbangi kalau seandainya ada pesanan banyak ya saya ngambil tenaga untuk ngambilnya saya tambah, untuk nganyamnya saya tambah, seperti itu. Saya kan tahun 2016 itu pernah dapat pesanan souvenir dari Bu Risma waktu masih wali kota itu sekitar 7.000 piece. Nah, itu 1 minggu itu sampai kita butuh enceng gondok sampai berapa? 1 ton 1 minggu itu. Wow. Kita penganyam itu sampai ada 100 orang. Karena kita kan dituntut harus 7.000 itu selesai dalam waktu sekian bulan kan. Jadi kita ngoyo akhirnya kan. Nah, seperti itu. Nah, baru itu pun juga masih enceng gondok yang masih tersisa di wadah juga masih banyak. Saya juga pengen sih ngelola itu, menambah orang-orang, tapi
Ya karena saya juga terbatas untuk istilahnya pasar, jadi semampu kami gitu loh. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga jualan bahan enceng gondok. Ada temen yang bikin peti mati yang diekspor, dia cuma tenaga garapnya aja dari pabrik, itu pun juga ambil enceng gondoknya dari kami. Jadi saya sengaja memang ingin orang-orang para petani yang sudah ngambilin enceng gondok itu biar setiap saat bisa terus berkelanjutan bekerja. Meskipun saya tidak ada pesanan banyak, itu mereka tetap mencari. Tidak tahu dengan cara saya jual bahan atau saya ngesupkan bahan ke temen yang produksi untuk diekspor itu gitu. Jadi biar rantai ekonominya tetap jalan seperti itu. Saya sekarang juga akan jualan bahan di Shopee. Bahan apa itu? Bahan enceng gondok. Iya, jadi tidak sekedar jualan barang jadi aja ya, tapi juga jualan bahan. Jadi enceng gondok yang sudah kami keringkan, pengeringan enceng gondok di tempat kami itu kan bukan sekedar dikeringkan terus dianyam, tidak. Tapi saya ada proses lagi ya. Jadi setelah enceng gondok itu kita pilih kan, untuk pengambilan enceng gondok itu kita pilih yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, kemudian kita jemur. Setelah kering baru kita ada proses pengasapan. Pengasapan itu maksudnya gimana tuh? Jadi enceng gondok yang sudah kering itu kita asap kayak orang ngeratus rambut itu loh. Yang bawahnya dikasih asap sama bau aroma, bau-bauan itu kan ya. Nah kalau saya pakai arang sama belerang. Jadi yang kita ambil asapnya belerang tadi, kita tutup pakai plastik enceng gondoknya. Bawahnya kita pakai diasepi belerang sama arang itu tadi sampai 1 hari 1 malam. Fungsinya dia untuk mematikan bakteri. Terus kemudian untuk supaya warna enceng gondoknya itu lebih bersih dan lebih mengkilat. Tapi mengkilatnya lebih natural daripada kita pakai yang melamin tadi. Setelah itu kita ungkep selama sehari semalam. Besok paginya kita bongkar, kita jemur lagi supaya kering, supaya untuk disimpan. Awet disimpan kan, dalam kondisi kering. Baru selesai itu kita bawa pulang. Itu ngeringinnya juga di rumah atau? Di sampingnya waduk. Oke. Kalau di rumah saya tidak ada tempat, jalan raya adanya. Jalannya. Kalau mengeringkan barang jadi yang saya sering di depan rumah. Tapi kalau enceng gondok itu ngeringkannya di waduk. Jadi sambil nyari gitu kita keringkan gini. Ada 3 kelompok yang nyari enceng gondok, Pak sama istrinya gitu. Di belakang kompleks itu. Yang memenuhi kebutuhan saya. Produk yang Ibu buat Witruf itu kalau misalkan untuk dipajang dia bertahan berapa lama Ibu? Tahunan kah? Tahunan sih. Saya itu punya produk yang mulai tahun 2008 saya bikin sampai sekarang masih ada. Berarti masih awet ya? Iya. Kan saya itu mulai awalnya bikin tas. Begitu karena banyak pertimbangan ternyata yang beli hanya orang tertentu kan. Akhirnya saya juga bikin home decor. Atau mungkin juga peralatan rumah tangga ya, piranti rumah tangga kayak tatakan piring, tatakan gelas sama tutupnya, tempat tisu. Seperti itulah yang bisa dijual agak harga murah di bawah dan masyarakat itu untuk beli pun juga tidak pakai pikir panjang. Tapi yang untuk tas juga tetap saya bikin. Oke. Tapi Bu, di zaman yang sekarang itu banyak sekali stigma-stigma masyarakat yang bilang kalau produk ramah lingkungan ini mahal. Ketika dijual dan dipasarkan, mahal buat apa? Kira-kira menurut Ibu sendiri, bagaimana sih cara Witruf sendiri itu mengatasi stigma produk ini? Kalau dulu stigma itu tumbuh subur ya memang. Iya. Dulu tuh tumbuh subur. Karena orang bilang gini, ngapain sih aku beli tas yang kayak gitu dengan harga segitu? Aku beli aja yang KW-KW, harganya sama dengan itu. Juga awet kan, hampir sama seperti yang branded sungguhan kan. Ngapain kan gitu ya. Tapi orang yang berpikir seperti itu kan tidak semua ya. Kita bidik orang-orang yang memang dia itu ingin kadang orang itu ingin supaya dia dipandang prestisnya naik itu kan juga, orang ini suka bahan lingkungan, pemerhati lingkungan kan seperti itu ya. Terus kemudian
setiap kali kita ada pertemuan dia mesti selalu pakai tas-tas ataupun aksesoris dari gelang-gelang yang bahan alam atau apa mungkin, atau dari bajunya bentuknya vintage betul gitu kan ya. Jadi orang tuh kan sekarang tuh malah, dulu ya, saya dulu tuh juga seperti itu, orang berpikir bahwa barang bahan alam itu mahal ya, untuk apa gitu kan. Itu dulu sangat banyak sekali orang tapi semakin kesini kan orang-orang seperti itu hampir jumlahnya berkurang. Kalau tidak berkurang pun mungkin yang suka vintage bertambah ya. Karena anak-anak muda sekarang yang suka vintage yang mengarah ke basic back to nature itu kan lebih banyak sekarang ya. Tidak tahu itu bajunya ataupun tas-tasnya meskipun harganya murah, tapi dia merasa punya, dipakai dia merasa punya nilai tersendiri gitu loh. Nah, makanya sekarang saya juga ingin bikin produk yang mengarah ke anak muda sih, bikin klet-klet yang simpel-simpel gitu. Anak muda kan suka yang simpel-simpel seperti itu. Jadi memang dulu saya ngatasinya juga itu tadi, saya kasih sentuhan-sentuhan yang kira-kira orang-orang itu bisa terima ya. Saya sulam dengan warna-warna soft, juga dengan warna-warna menyolok. Jadi ada yang suka yang bling-bling, suka saya kasih yang seperti itu. Dan suka soft-soft juga saya kasih yang soft untuk supaya diterima aja di pasar. Tapi begitu diterima di pasar, saya kembali lagi ke tes saya. Saya kembali lagi ke tes saya dengan berjalan pelan-pelan, saya kembali ke soft lagi. Jadi saya setarakan, kalau memang barang saya natural, saya carikan barang yang natural juga gandengannya, kombinasinya. Juga warnanya juga gitu, enggak jauh-jauh dengan warna natural lagi. Toh akhirnya juga saya punya penggemar sendiri. Betul. Akhirnya saya juga, ya memang perjalanannya panjang ya. Akhirnya saya juga punya penggemar sendiri, dan orang yang pakai produk saya itu juga punya kebanggaan tersendiri. Seperti Bu Putih Soekarno itu kan kalau habis pesen produk saya dipakai sama dia. Dia fotonya di DM ke saya. Di DM, saya dikirim di DM. Jadi dia bikin story pakai produk saya itu, saya di tag di story-nya itu. Kalau enggak gitu nanti saya jawabkan di DM juga, terima kasih Bu gitu. Terus nanti asistennya Bu Putih itu ngirimi saya gambar foto-foto yang dipakai Bu story di Bu Putih itu. Sekarang kalau enggak gitu Bu Putih bikin tayangan reel di IG, ketemu sama Torik sama Alia itu pas buka bersama kalau enggak salah. Di meja makan tuh yang dipakai classmate-nya di meja makannya itu beli di saya. Pas beliaunya berkunjung ke rumah, dia pesan, Bu aku pesen classmate yang ini satu set, yang ini satu set. Saya bikinkan kan, saya kirim ke rumahnya beliaunya juga kan. Nah saat Ramadan kemarin dia bikin postingan di reelnya itu, pas makan sama Alia sama Tori itu, tadi perlengkapan meja makannya pakai punya saya. Saya komen juga, terima kasih Bu sudah berkenan pakai produk kami. Saya sangat suka, begitu dijawab gitu sama ibunya. Belinya beli, bukan saya endorse, saya kasih enggak, tapi dia beli betul memang. Iya beli, tas-tas itu juga beliaunya beli. Sering kalau bikin story gitu, pas dia pakai itu, saya mesti di tag sama beliaunya. IG-nya Witro itu sama Bu Putih. Jadi sampai dipakai Nikta Gina juga kan. Wah keren. Sama Kinos ya, sama waktu itu kan ada programnya Kemenparekraf ya sama Pak Sandi itu. Akhirnya sudah kasih kesempatan untuk di endorse sama Kinos kan. Saya titip, Kak ini titip untuk Kak Nikta gitu. Akhirnya dipakai sama Nikta, jalan-jalan ke mall, dibikin story di IG-nya dia, saya di tag, IG saya di tag. Paling tidak akan endorsean gratis, gratis seperti tapi itu juga lumayan loh Bu, buat meningkatkan insight sama portofolio di Instagram. Betul, brandingnya jadi lebih jalan lagi jadi, kan. Terus cuma kan kalau Nikta itu kan memang kami endorse ya, tapi kalau Bu Putih itu kan enggak ya. Mereka beli memang, belinya beli, dan belinya itu ada kurun waktu kapan lagi nanti beli, kapan lagi, jadi belinya enggak terlalu bersamaan. Jadi juga kadang postingnya juga enggak sengaja gitu loh. Begitu saya lihat di IG saya lewat gitu reelnya Bu Putih, loh kok taplaknya punya saya dipasang gitu. Saya komen gitu mesti. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa biaya dan beban bahan baku dalam proses pembuatan produk Witrof ini? Untung marginnya itu bisa 2 kali lipat dari BEP-nya.
Ibu jualnya di kisaran range berapa berarti? Macam-macam sih. Kita kan ada yang jual harga 25.000, yang aksesoris kecil-kecil itu paling murah 30-an lah sampai 50 yang kecil-kecil itu. Itu kalau dihitung-hitung bahannya sama ongkos reganya paling sekitar 5.000-an. Kita bisa jual 25 sampai 30. Berarti kan bisa 2 kali lipat. Iya. Cuman kan tidak seperti orang jualan makanan kan ya Mbak ya. Iya. Kita bikin hari ini, kita bisa jual hari ini, kita dapat uang hari ini. Kalau punya kami ini kan kita bikin hari ini, kita berkarya hari ini, tidak tahu nanti keluarnya kapan. Uang itu kembalinya datangnya kapan kita kan tidak tahu. Nah mungkin karena itu akhirnya meskipun saya itu melatih banyak orang di Surabaya, di luar kota juga, tidak banyak orang yang bisa mengikuti saya. Karena mungkin ilmu bisa ditiru, ya kan? Kreativitas bisa ditiru, tapi kesabaran tidak bisa ditiru. Di situ kemungkinan juga passion. Kesabaran dan passion itu tidak bisa ditiru. Mungkin di situ. Saya sampai pernah dikomentari sama teman-teman juga. Punya murid banyak tapi tidak bisa yang bisa sampai nututi seperti gurunya. Ya mungkin mereka tidak tahan seperti ibu yang bisa tahan sampai bertahun-tahun menggeluti sesuatu yang tidak bisa mendatangkan uang tapi masih tetap digeluti. Iya. Terus di rumah punya stok yang sekian banyak seperti itu kan ibarat orang uang diam. Nggak tahu nanti kapan bisa jadi uang lagi. Kalau orang prinsip bisnis kan rugi tuh. Iya. Iya kan. Cuman kan mungkin ya di awal dulu saya bikin karya itu awalnya tidak, motivasi saya bukan untuk mencari income, bukan untuk mencari margin ya, bukan untuk mencari keuntungan ya. Tapi saya ingin berkarya. Ya mungkin karena sudah bawaan dari kecil ya. Saya suka craft, hobi, kesenangan yang bisa menimbulkan uang gitu ceritanya. Iya. Jadi bukan saya mencari uang dengan ini, tidak awalnya. Kebalik kan. Saya punya hobi, saya punya kesukaan seperti ini. Begitu kesukaan saya menimbulkan uang, saya seriusi kan gitu. Iya. Beda lagi kan kalau orang mau usaha gagal sudah rugi kan, hitung untung rugi. Saya kan tidak berangkat dari situ. Mungkin di situ bertahannya saya sampai sekarang mungkin di situ. Saya bisa cari uang di tempat lain, tidak harus di sini. Saya mikirnya seperti itu. Toh kalau kamu tidak laku sekarang, suatu saat kamu akan ketemu orang yang suka sama kamu. Saya bilang sama barangnya gitu. Kalau barang ini kamu tidak laku sekarang, tidak apa-apa. Suatu saat kamu akan ketemu orang yang suka sama kamu. Tidak tahu itu kapan. Iya kan? Ada pembuat pasti ada pembeli. Ya kan? Ada penjual pasti ada pembeli. Itu prinsipnya kan seperti itu ya. Yang penting kan tetap berusaha dan selalu berpikir positif ya. Cuma ya itu tadi, ide bisa ditiru, kreativitas bisa ditiru. Cuma semangat sama passion yang bisa, kesabaran dan passion yang tidak bisa ditiru. Iya, betul. Pertanyaan lagi nih Bu, apakah Witruf melakukan kolaborasi dengan pengrajin atau merek lain? Jika iya, bagaimana prosesnya dan apa manfaatnya bagi bisnis Ibu sendiri? Sebenarnya saya juga akan punya komunitas Mbak. Saya tuh punya komunitas tapi tidak komunitas pengrajin enceng gondok. Saya tuh dulu kan waktu di pahlawan ekonomi sempat mulai tahun saya masuk di pahlawan ekonomi kan 2010, mulai pahlawan ekonomi berdiri. Di tahun 2016 saya tuh mulai terjun masuk ke dalam sistemnya pahlawan ekonomi itu sendiri. Waktu saya diminta tolong sama Bu Risma untuk bantu mengelatih teman-teman baru. Jadi istilahnya gini, ibu-ibu rumah tangga yang dari kelurahan, kecamatan masing-masing itu kan tujuannya Bu Risma bikin pahlawan ekonomi dulu itu kan ingin mencetak mesin perekonomian kedua di dalam rumah itu. Mesin pertama kan suaminya, nah istrinya, supaya bisa mendapatkan income berikutnya daripada suaminya, membantu lah istilahnya. Nah itu Bu Risma bikin pahlawan ekonomi yang isinya ibu-ibu semua. Nah saya dimasukkan di situ, kemudian tahun 2016 saya membantu untuk mengajari para ibu-ibu itu. Jadi para ibu-ibu itu datang dari kelurahan masing-masing ke tempatnya pahlawan ekonomi tanpa ilmu apapun. Saya ngajari bikin sulaman, ngajari segala macam ya. Itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya punya, kalau Sabtu saya punya 5 kelas, kalau hari Minggu saya punya 7 kelas.
saya tanam volunteer di situ. Saya punya komunitas itu. Nah, setelah pandemi kita kan sudah tidak ada pertemuan offline. Nah, saya tetap memantau mereka dari grup-grup itu. Terus kita grupkan juga mereka yang sudah bisa usaha sendiri, yang sudah bisa jadi UKM, yang sudah bisa jualan di Shopee, di Topet, itu juga ada kan, seperti itu ya. Yang sudah pameran ke Jakarta, pameran ke Inakan juga sudah ada yang jadi ya. Di antara komunitas saya itu juga sudah ada banyak yang jadi. Nah, dari situ saya tiap kali ada pertemuan sama mereka. Saya juga kan pinginnya gini, saya menganggap bahwa Witrof ini sudah dikenal lah, meskipun tidak terlalu terkenal banget, itu sudah banyak dikenal sama orang lah. Teman-teman di komunitas saya ini kan orang-orang baru yang barusan istilahnya kita angkat ya. Nah, saya pinginnya itu Witrof itu tidak berjalan sendiri. Toh kalau seandainya nanti Witrof itu besar, tidak muncul nama Witrof itu sendiri, tapi juga bisa kanan kiri menggandeng teman-teman yang dalam komunitas tadi. Makanya untuk saya bikin tas laptop juga, itu saya kombinasi anyaman enceng gondok sama ekoprint sama kain kanvas. Nah, ekoprintnya saya ambil punyanya komunitas juga yang brandnya Kebun Alam Ekoprint itu. Terus kemudian yang jahit juga teman-teman yang sudah ahli di jahit tas itu tadi, yang punya brand Davco. Terus kalau ada lagi tas juga yang dijahit oleh brand Tasku, UKM juga, yang komunitas yang saya bina itu. Jadi setiap kali saya produk itu pingin saya memang produknya Witrof itu naik, bukan Witrof sendiri. Tapi dalam produk itu ada kolaborasi dengan brand A, brand B. Tergantung saya, kalau saya pingin munculkan Witrof itu dengan karya makram, saya ngajak di komunitas tadi yang pintar makram, saya minta tolong untuk suruh makramin. Saya juga belajar makram, saya juga bisa makram kan. Makram itu apa ya, Bu? Tali-tali temali. Oh ya, ya, okay. Yang lagi tren sekarang juga. Nah, kalau anu ya kadang anaknya tak suruh. Kalau pas yang ringan-ringan saya makram sendiri. Tapi tetap kalau saya bercerita seperti ini saya sebutkan juga bahwa saya berkolaborasi dengan makraman dengan brand Atali itu. Kalau jahit tas kita pakai kolaborasi dengan Davco sama Tasku itu. Kalau yang ekoprintan saya kolaborasi dengan Kebun Alam Ekoprint itu. Jadi brandnya juga tetap saya bawa. Di kompro saya itu juga saya sebutkan bahwa saya kolaborasi dengan orang-orang ini gitu loh. Saya pingin tidak maju sendiri, tapi saya pingin saya maju itu disertai dengan teman-teman kanan kiri saya yang bisa saya angkat bareng. Jadi biar nanti yang terkenal biar tidak Witrof aja juga membantu mengangkat nama-namanya kanan kiri ini untuk naik juga ke permukaan. Maksud saya seperti itu sih. Oke. Apa rencana Ibu untuk pengembangan dan inovasi produk Witrof di masa depan? Sebenarnya saya tuh pingin punya showroom ya. Kalau yang di rumah itu kan awalnya dulu saya bikin itu untuk showroom. Hasil karya saya pajang di situ. Begitu permintaan banyak kan akhirnya tidak cukup uangannya. Akhirnya jadi kayak workshop, kayak gudang. Jadi di ruang tengah itu gudang, di dapur gudang, di kamar-kamar gudang, akhirnya juga di teras depan juga gudang. Jadi seperti workshop akhirnya, enggak seperti showroom yang kelihatan cantik, ditata menarik gitu, enggak. Saya pinginnya ke depan itu harus punya showroom. Targetnya punya showroom, saya juga pingin dari dulu tuh ya. Saya sudah memulai tapi enggak pernah kesampaian terus sampai sekarang. Saya pingin bentuk kampung enceng gondok di tempat kami. Itu saya sudah mulai berkali-kali ya. Sudah mulai berapa puluh tahun yang lalu saya sudah mulai gagal. Ini juga saya barusan mulai lagi, juga udah gagal lagi. Proses Ibu? Iya, proses. Pasti sukses. Betul. Sebelum puasa saya sudah mulai lagi ya. Ada berjalan 3 bulan. 3 bulan habis itu mulai turun sampai sekarang sudah tidak ada bekasnya lagi. Tidak tahu ini nanti juga saya mau mulai lagi. Jadi mungkin ya, saya mikir-mikir, kesimpulan saya mungkin karena saya tinggal di tengah kompleks perumahan yang di situ rata-rata ibunya para pekerja semua. Mungkin tidak butuh ya untuk tambahan income dengan cara membuat anyaman enceng gondok, mungkin ya. Terus mereka juga beda passionnya mungkin juga dengan saya. Makanya saya juga pengrajin saya itu bukan orang sekitar situ. Saya ke kampung belakang lagi. Yang jadi mereka habis ke sawah, pulang dari sawah istirahat sambil nganyam, tak tahu ibu rumah tangga yang tidak ke sawah tapi sisa waktunya buat nganyam gitu kan, yang tidak bekerja di luar. Jadi lingkungan kampung, kalau di tempat lingkungan saya coba dicari pekerja.
saya ingin mewujudkan kampung Enceng Gondok aja juga masih sulit. 2 kali saya sudah, 3 kali. Saya sudah memulai di tempat saya, di lingkungan saya. Ini nanti kalau semuanya ini sudah 3 kali gagal, saya coba nanti tak ekspansi ke kampung. Mungkin kan karena ya masyarakatnya tidak terlalu banyak yang bekerja ya, mungkin bisa jadi. Perkiraan saya mungkin itu, analisa saya sementara. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu sebelum menutup podcast hari ini. Bagaimana pesan Ibu Wiwit untuk generasi saat ini yang kurang aware dengan isu-isu lingkungan, padahal banyak yang bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha? Apa ya pesan saya ya? Sebenarnya kan cari uang itu gampang. Cari uang itu gampang, tinggal kita itu bisa mencari peluangnya di mana. Kadang-kadang kita sepele ya, ketemu apapun di jalan tuh kalau kita tidak jeli ya mengabaikan begitu saja ya. Sama kayak saya dulu si Enceng Gondok ini ya. Kan dari saya kan dulu asalnya tinggal di Sidoarjo. Rumah saya Sri Medaeng. Saya beli rumah lah di Kepraun itu. Tahun 2000 saya beli rumah itu. Saya tempati tahun 2001. Terus saya memulai usaha tahun 2007. 7 tahun kan, saya baru paham di situ ada Enceng Gondok. Nah, mungkin juga untuk generasi muda ya mungkin mumpung sekarang yang masih kuliah ini kan dibiayai sama orang tua. Betul. Nah, mulailah cari lirik kanan, lirik kiri mana yang bisa dipakai untuk istilahnya saya harus menekuni bidang apa. Tidak usah berpikir bahwa saya harus bisnis apa. Tidak usah pikir ke uangnya dulu. Karena kan kita masih belum membutuhkan uang ya karena ada yang support uangnya ya. Jadi istilahnya kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita harus memulai? Kalau tidak kita sendiri, siapa lagi yang akan menanamkan sesuatu di diri kita ya? Saya dulu memulai usaha tahun sudah umur sekitar 40-an kan salah. Bagi orang kan sudah terlambat ya. Iya. Makanya saya tuh paling suka ya, paling respect itu sama anak-anak muda yang sudah mulai menekuni, tidak tahu lah bidang apapun. Iya. Banyak kan lagi Ya, sekarang. jadi bagi yang belum ketemu silakan mencari. Silakan mencari. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda silakan mencari sesuatu apapun itu yang bisa ditekuni. Baik itu yang bahan alam atau bukan yang unsur alam. Kan semuanya tetap memberikan nilai tersendiri ya. Betul. Cuman memang ini juga ramalan ya dari ramalan orang-orang luar negeri juga ya. Saat ini nanti sampai ke depan yang akan naik ke atas itu semuanya back to nature kan, kembali ke alam. Seperti orang sudah memulai olahraga panahan, balap kuda kan juga mulai ditanamkan kan. Terus kemudian bahan-bahan apapun yang berbau barang alam itu kan sekarang sudah mulai naik daun. Betul. Sudah mulai nilainya sudah mulai ngalah-ngalahi yang barang sintetis. Jadi ke depan itu yang mungkin ke depan nanti yang akan naik adalah memang barang-barang alam itu. Toh kalau seandainya kita tidak tertarik di situ tidak apa-apa sih. Tapi paling tidak punya sesuatu yang apa yang harus saya tekuni. Biar begitu nanti kita teman-teman sudah lulus kuliah itu sudah saya di sini. Benar. Mencanyal sambil Biar kuliah. nggak usah pikir, ya, biar nggak pusing nanti. Iya. Pas sudah teman-temannya semua udah dapat kerja, kita masih bingung mau kerja apa gitu kan. Betul. Oke Bu, terima kasih ya atas sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali. Semoga juga bisa diterima baik oleh teman-teman kita yang nonton ya Bu ya. Oke Becomers, sekian dari podcast hari ini. Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nih, siapa tahu konten kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Di-share ke teman-teman kalian. Mau di-share di Instagram, mungkin share di Facebook juga, terserah. Oke, see you in another podcast. Bye-bye.